Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restia Mandaro Ali, NIM PO 712002-170. Saya dari tingkat 1 D3 Keperawatan. Hari ini saya akan membacakan hasil tugas saya, yaitu tugas biomedik tentang sistem perkemihan. Nah, kita masuk ke apa sih itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Nah, urin sendiri merupakan cairan sisa metabolisme yang dihasilkan ginjal dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses urogental atau sistem perkemihan. Nah, susunan sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal. Ada 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria, dan 1 vesika urinaria tempat urin dikumpulkan atau tempat penampungan sementara, dan 1 uretra atau tempat urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Yang pertama ada ginjal. Nah, ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum dan kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Bentuk ginjal sendiri seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Ini dikarenakan di atas ginjal di sininya terdapat hepatis dexter yang besar atau kita sebut dengan hati. Nah, panjang ginjal sendiri antara 12,5 sampai 12,5 cm dengan tebal 2,5 cm. Berat ginjal rata-rata 125 gram sampai 175 gram. Nah, pada pria dewasa berat ginjalnya yaitu sekitar 150 sampai 170 gram dan wanita dewasa 115 sampai 155 gram. Nah, fungsi ginjal. Ginjal memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amonia. Nah, struktur ginjal dibagi atas 4. Yang pertama ada korteks ginjal. Ini yang bagian warna putih, ini adalah korteks ginjal. Merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi ginjal. Nah, yang kedua ada medula ginjal atau medula renalis. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri atas piramida ginjal, ini yang warna pink ya, yang meliputi nefron dan tubulus, serta saluran medula. Tubulus berfungsi untuk mengangkat cairan tubuh dan darah menuju ke ginjal. Ini yang dikatakan dengan medula atau disebut dengan piramid ginjal, bentuknya seperti segitiga, menyerupai segitiga ya. Jadi dia disebut piramida ginjal. Nah, yang ketiga ada pelvis ginjal, merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Bagian ginjal ini berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Nah, ini dia. Di sini ada batasnya, ini putih sampai sini ya. Itu dinamakan dengan pelvis renalis, bentuknya seperti corong untuk menghubungkan saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih melalui ureter. Ini nanti ke bawah ada ureter ya. Nah, yang keempat ada nefron. Bagian ini berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah agar tidak terbuang, serta menyaring dan membuang limbah, hasil metabolisme, serta racun di dalam darah agar tidak menumpuk di dalam darah. Nah, nefron sendiri itu berada di antara korteks dan medula renalis. Bagian sini ya, tapi di sini tidak ada gambarnya. Nah,
Nefron merupakan bagian terkecil ginjal, namun jumlahnya sangat banyak, yaitu setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron dan masing-masing memiliki struktur internalnya sendiri. Yang pertama, ada corpus renalis atau badan Malpighi. Nah, di bagian nefron yang ini terdapat glomerulus yang berfungsi untuk menyaring protein dan menyerapnya kembali agar dapat digunakan oleh tubuh. Setelah itu, cairan dan darah yang bebas protein akan dialirkan menuju bagian yang disebut kapsul Bowman. Ini kapsul Bowman untuk di tempat inilah terjadi proses penyaringan darah untuk membentuk urin terjadi. Jika bagian ginjal yang ini rusak, maka bisa jadi proteinuria atau ginjal bocor. Nah, yang kedua ada tubulus renalis. Bagian ini merupakan serangkaian tabung yang menjalar dari kapsul Bowman menuju tabung pengumpul atau tubulus collectivus. Ini. Fungsi dari tabung ini adalah untuk menyerap kembali air, glukosa, dan elektrolit seperti natrium, klorida, dan kalium di dalam darah untuk digunakan oleh tubuh. Kelebihan sisa air, glukosa, dan elektrolit ini kemudian akan ikut terbuang melalui urin. Ini ya tadi tubulus collectivus, dia masuk dari sini ke badan Malpighi, terus ke tubulus contortus proximal, lalu menuju bagian lengkungan ini disebut dengan lengkungan Henle atau Henle loop of Henle, lalu masuk ke tubulus collectivus untuk penyaringan kembali. Nah, tahap dan proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan darah. Filtrasi terjadi di glomerulus yang ada di badan Malpighi. Ini dia. Hasil dari filtrasi di glomerulus menuju kapsul Bowman dan dihasilkan urin primer. Nah, dari glomerulus yang berwarna merah ini, dia menuju ke kapsul Bowman atau yang berwarna biru ini. Nah, lalu di tempat inilah akan dihasilkan urin primer. Urin primer yaitu terdiri dari air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Nah, yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal yang nantinya akan menghasilkan urin sekunder. Nah, untuk tubulus contortus proximal yaitu ini dia ya, yang warna biru ini, dari kapsul Bowman dia akan menuju ke tubulus contortus proximal untuk penyerapan kembali sisa-sisa makanan yang masih bisa dipergunakan atau masih bisa diperlukan. Nah, urin primer yang terkumpul di kapsul Bowman masuk ke dalam tubulus contortus proximal dan menjadi reabsorpsi. Pada proses ini terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh oleh dinding tubulus, lalu masuk ke pembuluh darah yang mengelilingi tubulus. Hasil dari reabsorpsi urin primer adalah urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen dan urea. Nah, nitrogen dan urea, urin sekunder masuk ke lengkungan Henle. Pada tahap ini terjadi osmosis air di lengkung Henle descendant sehingga volume urin sekunder berkurang dan menjadi urin sekunder mencapai lengkung Henle ascendant. Garam natrium dipompa ke tubulus sehingga urin menjadi lebih pekat dan volume urin tetap. Nah, yang ketiga yaitu proses augmentasi atau pengeluaran zat. Nah, dari lengkung Henle tadi di sini dari kapsul Bowman masuk ke contortus proximal untuk penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Nah, lalu dia dari tubulus contortus proximal masuk ke lengkung Henle. Ini lengkung berwarna biru ini adalah lengkungan Henle. Nah, urin sekunder akan masuk ke tubulus distal. Dari lengkungan Henle masuk ke tubulus contortus distal yang ini berwarna biru lengkung-lengkung banyak ini. Nah, untuk masuk tahap augmentasi yaitu dari contortus distal. Nah, pengumpulan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh masuk ke tubulus contortus distal. Nah, zat sisa yang dikeluarkan oleh pembuluh kapiler atau ion hidrogen H+, ion kalium K+, NH3 dan kreatin mengeluarkan ion H+ ini membantu menjaga pH yang tetap dalam darah. Nah, selama melewati tubulus distal, urin banyak kehilangan air sehingga konsentrasi urin makin pekat. Selanjutnya, urin memasuki valvus renalis dan menuju ureter, kemudian dialirkan ke vesika urinaria
untuk ditampung sementara waktu. Pengeluaran urin diatur oleh otot-otot sphincter. Kandung kemih hanya mampu menampung kurang lebih 300 mili saja. Nah, kita masuk ke bagian organ sistem perkemihan yang kedua, yaitu ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung ke kandung kemih. Nah, terdiri dari dua saluran pipa masing-masing tersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dan berdiameter 4-5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Nah, lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah atau lapisan otot polos, yang ketiga adalah lapisan sebelah dalam atau lapisan mukosa. Ini yang disebut dengan jaringan fibrosa, yang ini adalah jaringan otot polos atau jaringan tengah, yang ini, bagian ini, adalah lapisan dalam atau lapisan mukosa. Nah, lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Nah, ini dia yang dikatakan ureter, saluran seperti pipa yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Nah, kita masuk bagian yang ketiga, yaitu vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan tempat penampungan urin sebelum dikeluarkan. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Ini ya, jadi dinamakan dengan bladder atau vesika urinaria atau kandung. Nah, letaknya berada di belakang sifisis pubis di dalam rongga pinggul, rongga manggul. Nah, ini untuk wanita ya. Jadi terletak di belakang sifisis pubis. Nah, kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Organ ini akan mengembang saat terisi kapasitas normal. Kapasitas kandung kemih untuk menyimpan urin yaitu sekitar 400-600 mili. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan luar atau peritoneum Nah, yang kedua ada tunica muscularis. Nah, yang ketiga ada tunica submucosa. Ya, yang warna seperti ini. Nah, yang keempat adalah lapisan mukosa atau lapisan dalam. Next. Nah, yang keempat ada uretra. Nah, uretra sendiri merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal dari kandung kemih yang berfungsi mengalirkan urin keluar dari tubuh. Nah, lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri atas rambut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Ini adalah urinaria bladder atau vesika urinaria. Nah, ini saluran ini merupakan uretra yang menghubungkan urinaria bladder dengan menuju ini untuk dikeluarkan bersama cairan kencing atau cairan kandung kemih. Nah, uretra pada pria dan wanita itu berbeda. Nah, uretra pada pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis. Nah, kandung kemih pada pria terletak di sini. Nah, untuk uretra pada laki-laki atau pria, ia melengkung, belok-belok, lalu dihubungkan dengan penis melalui prostat. Nah, dipergunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Nah, uretra pada pria terdiri dari uretra prostica, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Nah, lapisan uretra pria terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa panjang. Panjangnya sekitar 17-22 cm. Nah, untuk uretra pada wanita itu sedikit lebih pendek dari uretra pria karena uretra wanita tidak sama untuk sistem perkemihan dan sistem reproduksi. Nah, terletak di bagian sifisis pubis berjalan miring sedikit ke arah atas.
Nah, hanya berfungsi sebagai tempat penyaluran urin. Nah, pada pria tadi kan untuk reproduksi sekaligus untuk menyalurkan urin. Nah, kalau di wanita ini hanya tempat menyalurkan urin saja. Nah, lapisan uretra wanita terdiri dari tunika muscularis atau lapisan paling luar, lapisan spongeosa, dan lapisan mukosa pisah sebelah dalam. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Apabila saya salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.